Masih tentang pseudo classes, kali ini kita akan melihat tentang nth-child. Kita udah melihat beberapa hal tentang child atau anak elemen di sini. Kita bisa milih jauh lebih detail dari itu, yaitu kita bisa milih anak keberapa. Dengan nth-child ini, langsung aja prakteknya, saya akan bikin satu UL di sini, di mana akan ada beberapa list. List pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita ganti teksnya agar lebih jelas. Keempat, saya akan tulis judulnya di dalam tag H1, nth-child. Seperti ini, child kita udah ada beberapa kena efek sebelumnya. Kita lanjutkan. Misalnya kita mau milih nomor tertentu, kita udah lihat kalau mau first child seperti ini, last child, tapi kalau kita mau nomor tertentu, kita bisa nulis di dalam tanda kurung nth-child ini. Jadi misalnya nth-child, saya mau bagian kedua, kita bisa nulis langsung seperti ini, tapi karena saya mau sekarang yang kena efeknya bukan bagian sini, tapi bagian UL aja, maka saya akan nulis UL di depannya. UL, lalu nth-child yang kedua, saya ingin merubah, kita ubah text decoration-nya menjadi line through atau akan ada garis di tengahnya, hanya biar lebih terlihat dari yang lain. Kita lihat sekarang di bagian UL ini, nomor 2-nya akan kena efek baris di tengah seperti itu. Jadi dengan nth-child ini kita bisa milih nomor tertentu, kita mau anak keberapa yang kena. Nah, ada yang lebih menarik lagi, saya akan copy paste di sini di nth-child, kita bisa nentuin apakah kita mau nomor ganjil atau nomor genap. Cukup dengan menulis bahasa Inggrisnya, yaitu odd untuk angka ganjil. Misalnya kita mau untuk semua angka ganjil saya kasih underline. Jadi kita bisa lihat semua nomor 1, nomor 3, dan seterusnya. Kalau kita masih ada angka-angka ganjil lain, dia akan kena efek dari odd ini. Saya akan komentari bagian ini atau kita hilangkan efeknya dulu, karena kita akan lihat yang berikutnya, yaitu bagian event. Nah, di bagian event ini sekarang akan kita coret semua yang genap seperti angka 2, angka 4, dan angka-angka genap yang lain. Itu dia dari nth-child, kita bisa milih spesifik, lalu milih dia genap atau milih dia ganjil. Dan satu lagi nggak kalah menarik, kita bisa bikin rumus. Maksudnya apa? Misalnya kita mau yang kelipatan 3, saya tambahin dulu ke 5, lalu ke 6. Misalnya kita mau yang kelipatan 3, kita tinggal nulis rumusnya di dalam nth-child ini, yaitu rumus dasarnya AN plus B, di mana A sama B-nya harus kita tulis mau gimana. Misalnya kita mau kelipatan 3, berarti rumusnya 3N plus 0. Tenang, kita nggak belajar matematika, tapi simpelnya N ini kita ganti dengan angka-angkanya. Misalnya 3 kali 1, 3 tambah 0 berarti angka 3. Lalu 2 kali 3, 6 tambah 0 berarti yang nomor 6. Nah, jadi sekarang kalau kita ngasih background, warna apa yang belum ada, warna aqua, kita akan lihat di baris ketiga dan baris ke-6 akan kena efek ini karena dia merupakan kelipatan 3. Bisa kita buktiin kalau kita tambahin lagi ke 6, 7, 8, 8, lalu 9. Apakah 9 akan kena? Yap, 9 akan kena karena termasuk dari rumus nth-child yang kita tulis di sini. Jadi itu dia seputar tentang nth-child ini. Kita bisa milih spesifik mungkin tentang anak-anak elemen yang ada pada HTML.